Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran untuk membuat media pembelajaran. Pada video kali ini kita akan belajar membuat video pembelajaran. Pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai media teks ya, kemudian media gambar, media animasi, dan kali ini kita akan melanjutkan dengan membuat video pembelajaran. Ada beberapa tahapan yang perlu kita siapkan untuk membuat video pembelajaran. Nah, sebagai pengantar, berikut beberapa hal dasar akan dijelaskan mengenai video pembelajaran. Ya. Jadi pada zaman dulu kita mengenal istilah film. Ya, jadi film ini merupakan suatu rekaman adegan-adegan yang berisi cerita tentang sesuatu. Ya. Nah, jadi film ini merupakan kumpulan gambar-gambar dalam frame. Jadi setiap frame diproyeksikan melalui suatu lensa proyektor secara mekanis, sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup. Nah, jadi bahan yang digunakan ini adalah lapisan film tipis yang terdiri dari banyak sekali gambar-gambar dalam frame. Nah, jadi dengan menggunakan proyektor, maka gambar-gambar tersebut ditampilkan secara bergantian, ya, secara mekanis, sehingga pada layar tampak gambar itu hidup. Nah, film ini dapat menyajikan informasi, ya, kemudian memaparkan proses, menjelaskan konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Nah, untuk di pendidikan kejuruan, salah satu fungsi dari video ini adalah dapat memaparkan suatu proses, ya, atau menjelaskan suatu konsep yang rumit, ya, mengajarkan keterampilan, ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi sangat singkat itu bisa diperpanjang sehingga setiap kejadian yang berlaku atau yang berlangsung secara singkat tersebut dapat teramati dengan baik, ya. Nah, ini jadi bisa menyingkat waktu dan bisa memperpanjang waktu juga, ya. Jadi jika adegan itu sangat lama, maka bisa dipercepat dengan menggunakan media film ini. Nah, ini ya. Selain itu juga film ini dapat mempengaruhi sikap. Nah, ini jadi ini beberapa hal dasar mengenai film, ya. Jadi sebelum kita bicara video, ya, zaman dahulu kita banyak mengenal istilah film, di mana tayangan rekaman suatu adegan itu ditampilkan melalui gambar-gambar dalam frame yang diproyeksikan, ya, melalui suatu proyektor ke arah layar. Nah, mungkin untuk saat ini, ya, jenis film ini tidak banyak lagi digunakan, ya, karena banyak menggunakan video digital. Nah, kemudian dalam pembelajaran kita kali ini kita akan coba membuat video pembelajaran. Jadi video ini adalah suatu media yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama, ya, dengan suara alamiah atau suara yang sesuai, ya. Kemudian video ini juga seperti tadi sudah disinggung sebelumnya, video dapat menyajikan informasi, ya, memaparkan proses, menjelaskan konsep yang rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. Nah, jadi ini secara prinsip video dan film tadi memiliki karakter yang sama, ya. Hanya medianya zaman dahulu banyak menggunakan film, ya, atau lapisan plastik tipis yang berisi gambar-gambar. Sedangkan saat ini tidak lagi menggunakan hal semacam itu, ya. Nah, apa keuntungan kita menggunakan media
video, ya. Nah, penggunaan media video dalam pembelajaran ini dapat melengkapi pengalaman dasar bagi peserta didik. Jadi bisa di awal pembelajaran kita bisa memberikan suatu tayangan video yang berisi tentang apa yang akan dipelajari, ya. Nah, kemudian keuntungan menggunakan video ini dapat menggambarkan suatu proses, ya, mendatangkan suatu gambaran proses yang tidak terjadi di dalam kelas bisa dibawa ke kelas, ya, meskipun tentu saja melalui video itu tidak real, ya, meskipun hanya dalam bentuk video, ya, rekaman suatu proses ini dapat memberikan stimulus kepada peserta didik, ya, dapat memberikan gambaran kepada peserta didik suatu proses yang sesungguhnya. Nah, jadi misalkan sebelum melakukan praktek, ya, siswa atau peserta didik dapat diberikan informasi awal melalui suatu video. Nah, jadi ini keuntungannya, ya. Kemudian video ini juga dapat menanamkan sikap, ya. Dari isi yang disampaikan di dalam suatu video dengan contoh-contoh yang baik, maka isi dari video tersebut itu dapat menanamkan sikap kepada peserta didik atau kepada penonton. Kemudian video juga dapat mengundang pemikiran dan pembahasan. Jadi dengan isi yang disampaikan melalui video, maka isi tersebut itu dapat mengundang pemikiran bagi audiens, ya, atau bagi peserta didik. Dan itu untuk didiskusikan, misalkan dibahas di dalam kelas atau di bengkel. Nah, jadi ini keuntungan penggunaan video. Kemudian ini tadi sudah disinggung juga bahwa dengan menggunakan video kita bisa mempercepat suatu proses yang berjalan sangat lama, ya, dan sebaliknya juga melambatkan waktu dari suatu proses yang terjadi sangat cepat, sehingga tahapan-tahapan suatu peristiwa itu dapat tergambar dengan jelas. Nah, ini jadi beberapa keuntungan, ya, penggunaan video sebagai media pembelajaran. Namun ada beberapa kelemahan, ya, penggunaan video. Yang pertama adalah perlu biaya dan waktu yang banyak untuk menyiapkan sebuah video pembelajaran. Ya, jadi banyak sekali yang bisa terlibat, ya. Jadi menulis naskahnya, ya, kemudian mempersiapkan peralatannya, mempersiapkan storyboard dan lain-lainnya, ya, yang berkaitan dengan isi dari video tersebut sudah harus kita siapkan dengan matang. Belum peralatan atau aplikasi-aplikasi yang mendukung, ya. Jadi ini memang perlu biaya dan perlu waktu untuk membuat sebuah video. Kemudian kelemahan lainnya adalah gambar bergerak terus, ya. Tidak semua siswa dapat mengikuti informasi. Nah, jadi kalau video itu ditayangkan, ya, dan siswa itu hanya melihat dan tidak bisa menghentikan video tersebut untuk mencerna isi dari video tersebut, ya, maka video tersebut bergerak terus, ya. Sehingga apabila siswa tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan dalam video itu, maka banyak informasi yang bisa tertinggal, ya. Tetapi jika video itu dioperasikan oleh peserta didik dapat dengan mudah mengulang-ulang apa yang belum jelas. Nah, ini, ya. Ya, jadi ini satu arah saja. Kemudian kadang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Beberapa contoh yang bisa dilihat, ya, video pembelajaran yang sudah saya kembangkan, ya, meskipun ada beberapa kekurangan tentu saja, paling tidak kita dapat memberikan informasi apa yang harus kita sampaikan kepada peserta didik atau kepada audiens. Nah, jadi ini ada beberapa contoh video yang sudah dibuat. Jadi silahkan bisa mengakses video-video ini, ya, pada channel YouTube
Dwi Wijanarko. Silahkan ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Langkah-langkah apa sajakah yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan suatu video pembelajaran? Ya, mari kita lihat beberapa persiapan ya, langkah-langkah yang harus kita siapkan untuk membuat suatu video pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembuatan video pembelajaran tersebut ya. Jadi seperti pembahasan pada video-video yang lalu untuk membuat media animasi ya, kemudian media audio dan lain-lain, tentu patokan kita, acuan kita itu adalah tujuan pembelajarannya ya. Nah, untuk membuat video juga kita harus menentukan tujuan pembuatan video tersebut ya. Nah, ini harus kita tetapkan di awal. Kemudian menyiapkan materi, dan tentu saja materi yang akan disampaikan di dalam video harus kita kuasai. Jangan sampai apa yang kita sampaikan di dalam video ada informasi-informasi yang keliru. Jadi harus kita siapkan materinya dengan baik dan tentu kita harus menguasainya. Ya, jika diperlukan materi yang sudah kita siapkan bisa kita diskusikan bersama orang-orang yang dianggap mengetahui tentang substansi naskah video tersebut ya. Kemudian pastikan peserta didik dapat memahami isinya. Artinya apa yang kita buat itu sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, sesuai dengan kurikulum ya. Sehingga apa yang disampaikan itu sesuai dengan tuntutan kebutuhan, dan tentu saja peserta didik itu harus dapat memahaminya ya. Nah, bagaimana peserta didik dapat memahaminya? Tentu kita harus membuat apa yang kita sampaikan di dalam video tersebut ya, informasinya mudah dicerna ya. Nah, mudah tidaknya informasi itu dicerna oleh peserta didik, tentu saja kita dapat menggunakan berbagai macam strategi ya, melalui gambar, animasi dan lain-lainnya yang disisipkan di dalam video. Sehingga dengan apa yang kita siapkan tersebut peserta didik dapat memahami isinya. Kemudian siapkan juga beberapa cara agar peserta didik dapat terlibat aktif ya. Artinya pada saat peserta didik menonton video yang sudah kita siapkan, maka peserta didik dapat terlibat aktif saat menonton video tersebut. Misalkan di dalam video tersebut diselipkan pertanyaan yang harus langsung dijawab pada saat menonton. Ya. Ada sesuatu yang harus didiskusikan dari tayangan video yang diberikan. Nah, jadi kita menyiapkan beberapa cara agar peserta didik dapat terlibat aktif ya pada saat menonton video tersebut. Kemudian buat rencana aktivitas peserta didik sebagai tindak lanjut. Jadi setelah peserta didik menonton atau menyimak penjelasan di dalam video, maka ada rencana aktivitas yang harus dilakukan peserta didik sebagai tindak lanjut dari mempelajari video tadi ya. Misalkan dengan adanya tugas lanjutan ya. Apa yang harus dilakukan oleh siswa di akhir video bisa disampaikan ya, tindak lanjut dari apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, jadi ini adalah beberapa persiapan yang harus kita lakukan untuk membuat video pembelajaran. Jadi menentukan tujuan pembuatan video pembelajaran, menyiapkan materi dan menguasai materinya, memastikan bahwa peserta didik dapat memahami isinya, dan menyiapkan beberapa cara agar peserta didik dapat terlibat aktif. Serta di akhir dari penayangan video, buat rencana aktivitas bagi peserta didik sebagai tindak lanjut dari pembelajaran melalui video. Nah, ya. Baik, sekarang kita
coba untuk menjelaskan tujuan, ya, langkah praktis untuk membuat video, ya. Misalkan di sini sebagai contoh, tujuan kita membuat video adalah mengenal komponen motor starter, ya. Apa yang harus kita lakukan kemudian? Ya, kita siapkan naskah videonya, ya, berupa narasi atau catatan penting yang berasal dari buku atau referensi yang dapat dipercaya. Jadi, apa isi video yang akan kita buat? Kita siapkan naskahnya, ya. Nah, dalam hal ini berarti kita membuat naskah video komponen motor starter. Ya, kita siapkan materi diambil dari berbagai buku, referensi yang lainnya tentang komponen motor starter, fungsinya, gambarnya, dan materi-materi lain yang diperlukan. Ya. Kemudian kita membuat storyboard atau papan cerita dari naskah yang sudah kita susun. Kemudian kita tuangkan dalam storyboard yang berisi ada beberapa adegan, ya. Setiap adegan itu harus tayang apa saja, dalam bentuk teks apa saja, dalam bentuk suara apa saja, dalam bentuk gambar apa saja, dan lain-lain. Ini dituangkan dalam storyboard. Jadi storyboard ini adalah bagian yang lebih teknis dibanding dengan naskah video. Jadi naskah video ini berisi narasi-narasi, ya, sebagai acuan isi dari video. Kemudian storyboard ini adalah merinci naskah video yang sudah dibuat menjadi tiap-tiap adegan yang akan diambil, ya. Apa saja yang tayang, apa saja yang terlibat, media apa saja yang terlibat, dan seterusnya. Ya, nanti kita lihat contohnya. Ya, jadi menyiapkan storyboard video komponen motor starter, ya. Kemudian kita memilih perangkat, ya. Perangkat yang diperlukan apa saja? Tentu diantaranya adalah perekam, ya, kamera misalkan, atau handphone. Pada saat ini handphone sudah memiliki kamera yang sangat bagus. Bisa kita gunakan kamera handphone atau kamera yang lainnya yang lebih bagus, silahkan. Atau kita gunakan perekam layar, ya, layar komputer atau layar laptop, ya, bisa kita rekam dengan menggunakan suatu aplikasi rekam layar tertentu, ya. Jadi bisa kita ubah apa yang tampil pada layar laptop atau layar komputer menjadi rekaman video, ya. Kemudian bisakah kita menggunakan alat tersebut, ya, atau perangkat lunak tersebut, aplikasi tersebut? Ya, sebaiknya kita gunakan yang kita biasa memakainya, ya, agar tidak mengalami hambatan di kemudian hari, ya. Kemudian setelah tujuan kita tetapkan, ya, naskah sudah kita siapkan, storyboard sudah kita buat, ya, perekam sudah kita siapkan, semuanya kita coba untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Baik, sekarang kita lanjutkan, ya. Ini adalah contoh storyboard yang sederhana, ya. Ya, sebenarnya ada beberapa macam storyboard yang bisa kita buat, namun saya sampaikan di sini yang paling sederhana, ya, berupa tabel, ya, atau dalam bentuk tabel. Nah, ini kita siapkan storyboardnya, ya. Data apa yang kita perlukan, ya, ini di sini identitas dari video yang akan kita buat. Mungkin berkait dengan mata pelajaran apa? Misalkan kelistrikan otomotif, ya. Deskripsi medianya menyajikan komponen-komponen motor starter dan fungsinya, ya. Medianya video. Judul videonya nanti kita buat misalnya mengenal komponen motor starter, ya. Nanti penulisnya siapa. Kemudian di tabel di sini, ya, ini ada nomor, ya. Kemudian ada adegan,
apa saja nanti adegannya, ya, bisa kita susun. Adakah teks yang tampil untuk adegan tertentu? Adakah visual yang tampil, gambar atau apa? Kemudian narasi atau audionya apakah ada? Nah, jadi nanti kita siapkan, ya. Nah, ini contoh dari storyboard, ya. Ini saya buat contoh yang sederhana dan pendek saja, ya. Hanya terdiri dari 6 adegan, ya. Setiap adegan ini terdiri dari beberapa bagian, ya. Misalkan yang pertama, pada saat video itu tayang, ya, bagian pembukaan, ya, maka tidak ada teks yang muncul di awal video tampil, ya. Yang muncul misalkan hanya visual, ya, dalam bentuk visual logo UNES, ya. Kemudian pada saat yang bersamaan ada musik pembuka, musik pengiring, ya. Atau mungkin ada narasi, ya, dalam bentuk suara rekaman manusia, ya. Jadi menyampaikan tentang suatu informasi. Nah, dalam hal ini saya menuliskan di sini sebagai pengiring dari logo UNES, ini adalah musik pembuka, ya. Silahkan nanti mau berkreasi, ada musik pembuka, kemudian ada narasinya juga tidak masalah, ya. Nah, jadi bagian yang tayang pertama ini bagian pembukaan, ya. Kemudian bagian yang kedua ini judul, ya, judul video, ya, tampil berupa teks, ya, yang tertulis mengenal komponen motor starter. Kemudian jika ada bentuk visualnya, ya, di sini ada gambar motor starter dan komponennya. Jadi pada saat tampil bagian judul, selain ada judul mengenal komponen motor starter, juga muncul gambar motor starter dan komponen-komponennya. Ya, jadi ada judul, ada gambar. Ya. Kemudian audio atau narasi, ya, di sini kita siapkan musik pembuka saja. Ya. Nah, baik. Kemudian pada adegan berikutnya, ya, ditampilkan penulis dan afiliasi, ya. Setelah judul muncul penulis dan afiliasi, ya. Tuliskan penulisnya siapa, ya. Kemudian afiliasinya di mana, ya. Adakah yang ingin ditampilkan dalam bentuk visual? Misalkan jika menginginkan ada foto, bisa ditampilkan foto atau bentuk visual yang lain, silahkan, ya. Dalam hal ini saya tidak menggunakan visual, ya. Kemudian audio atau narasinya masih musik pembuka, ya. Nah, kemudian pada adegan yang keempat, ya, ini berisi tentang motor starter dan bagian-bagiannya, ya. Ada teks, ya. Teks ini bisa jadi berupa judul, ya. Di atas atau di bawah silakan. Yang penting layoutnya nanti tampak tetap bagus, ya, dan menarik. Nah, jadi ada teks tampil bagian motor starter, ya. Kemudian pada saat yang bersamaan teks tampil di sini ada tayangan komponen-komponen motor starter, ya. Nah, kemudian ada audio, narasi. Nah, di sini dituliskan beberapa komponen motor starter tipe konvensional adalah, misalkan, ya, dilanjutkan, ini karena kolomnya sempit, maka saya beri titik-titik. Bisa ditulis lengkap, ya. Misalkan beberapa komponen motor starter tipe konvensional adalah solenoid, kemudian armatur, magnetic switch, sikat, dan lain-lain. Silahkan ditulis dengan lengkap apa yang ingin disampaikan dalam bentuk audio, narasi,
Ya, jadi nanti pengisi suara dapat membaca narasi yang sudah dituliskan pada kolom ini. Jadi tinggal dibaca. Begitu tampil gambar komponen-komponen motor starter, maka teks ini dibaca. Sehingga beriringan dengan tampilnya gambar, maka pengisi suara menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Ya, nah, bagian yang 4 ini, adegan 4 ini sebenarnya masih bisa dirinci. Ya, misalkan kita pecah, ya, nomor 4 ini kita pecah lagi, bagian-bagian motor starter kita bisa pecah menjadi yang pertama solenoid. Jadi nomor 5 bisa kita siapkan solenoid. Ya, apa saja yang tampil teksnya? Adakah teks yang ingin ditampilkan? Ya, jika ada silahkan dituliskan. Kemudian dalam bentuk visual komponen-komponen solenoid. Ya, narasinya silahkan bisa ditulis lengkap apa yang ingin dijelaskan. Apakah bagian-bagiannya, apakah fungsi bagian-bagiannya, dan seterusnya. Jadi silahkan bisa disesuaikan. Nah, jadi pada bagian inti, bagian 4, ini bisa kita kembangkan, ya, menjadi banyak adegan. Karena kita tahu bahwa motor starter itu banyak sekali komponennya. Nah, setiap komponen dari motor starter itu bisa menjadi satu tayangan, ya, atau satu adegan, ya. Sehingga bisa jadi ada 4A, 4B, 4C, 4D, dan seterusnya. Jadi setiap bagian dari motor starter bisa dijelaskan secara terpisah-pisah, ya, menjadi satu adegan atau satu tayangan tertentu. Nah, setelah kita tuliskan semua tayangan atau adegan, teksnya apa, ya, berupa judul atau apa, bentuk visualnya apa, kita tuliskan, audio atau narasinya apa, ya. Bisa jadi sambil membacakan narasi ini, teks ini, maka ada musik pengiring, ya, atau back sound-nya, ya. Nah, silakan bisa, ya. Oke, kemudian adegan atau tayangan berikutnya ini penutup, ya. Penutup mau diisi apa? Mau diisi simpulan, pertanyaan, atau apa? Kemudian adakah visual yang ditampilkan? Gambar atau apa? Ya, silahkan. Kemudian adakah pengiring audio atau narasinya? Silahkan. Ya. Kemudian mungkin tayangan yang terakhir ini ucapan terima kasih. Ya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada ucapan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan seterusnya. Ya. Jika tidak ada dalam bentuk visual yang ditayangkan, kosong. Ya. Jika ada, silahkan ditampilkan berupa foto, gambar, atau yang lainnya. Ya, kemudian ada musik penutup. Nah, jadi apa yang sudah kita tulis dalam naskah video, kemudian kita turunkan menjadi storyboard. Ya, jadi storyboard ini menggambarkan adegan atau tayangan secara berurutan sesuai dengan naskah aslinya. Apa saja yang harus tampil di awal, ya, kemudian apa isinya, kita susun dalam storyboard ini, ya. Tayangan yang kedua, apa yang harus tampil, apa isinya, silahkan dituangkan di sini, ya. Yang ketiga dan seterusnya. Jadi storyboard ini nanti menjadi acuan bagi kita untuk menyelesaikan video kita, ya. Misalkan bagian pembuka, tayangan pembuka ini kita membuat satu rekaman, ya, video. Rekaman yang pertama adalah bagian pembukaan, ya. Kita siapkan rekamannya, ya, untuk pembukaan ini, ya. Setelah selesai, kita bisa merekam adegan atau tayangan berikutnya bagian judul, ya. Setelah selesai, kita bisa mengambil adegan, ya, atau merekam adegan tentang penulis dan afiliasi dan seterusnya. Jadi
dari misalkan kalau di sini ada 6 nomor, ya, berarti ada 6 rekaman yang bisa kita ambil. Kalau setiap adegan ini memang kita ambil dalam 1 kali rekaman. Nah, kemudian nanti di bagian akhir editing ke-6 rekaman ini bisa kita sambung-sambung, ya, sehingga menghasilkan satu video yang utuh. Nah, baik. Nah, setelah storyboard kita buat, ya, kita coba lakukan membuat video, ya. Nah, yang pertama siapkan kameranya, ya. Jika video yang kita buat itu kita rekam menggunakan kamera, atau jika video itu kita buat dengan menggunakan komputer atau laptop, siapkan aplikasi untuk merekam layar, ya. Kemudian rekam tiap adegan sesuai dengan urutan yang ada di storyboard, ya. Kemudian edit video. Jadi setiap rekaman, ya, kalau tadi contoh di storyboard ada 6, berarti ada 6 rekaman video. Nah, kemudian nanti kita masuk ke tahapan edit video, ya, memotong, ya, menggabungkan, mendubbing, ya, mengisi suara atau menyisipkan musik dan lain-lain. Nah, ini pada bagian edit, ya. Jadi dari beberapa rekaman video yang sudah kita ambil tadi, nanti kita gabung menjadi satu, ya. Bisa ditambah musik, ya, bisa ditambah suara, ya. Kemudian ditambah efek-efek yang lain, silahkan dilakukan di bagian editing. Nah, kemudian untuk aplikasi rekam layar, ya, kita bisa menggunakan misalkan Camtasia Recorder, ya. Kemudian ada OBS, ya. Jadi OBS ini juga bisa kita akses melalui internet, ya. Kemudian untuk mengedit video, ya, kita bisa menggunakan Camtasia Producer, Windows Movie Maker dan lain-lain, ya. Silahkan digunakan apa yang ada dan tentu saja kita bisa menggunakannya. Nah, ya, baik. Jadi ini adalah beberapa langkah-langkah yang perlu kita siapkan untuk membuat suatu video pembelajaran. Nah, jadi langkah-langkah ini sebenarnya langkah-langkah yang sederhana, ya, dibuat sederhana untuk menyiapkan kita sebagai pendidik, ya, jika ingin membuat video pembelajaran, ya, tentang suatu materi, ya, video-video pendek, ya, bisa kita siapkan dengan beberapa langkah tadi, ya. Baik, dari hasil pembahasan tadi, ya, silahkan bisa membuat simpulan. Apa yang dapat disimpulkan dari pembahasan mengenai membuat video tersebut, ya? Silahkan dibuat simpulannya, ya. Kemudian sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita, silahkan setiap peserta membuat video pembelajaran sesuai dengan topik masing-masing yang sudah diberikan, ya. Buatlah naskah videonya. Silahkan gunakan referensi buku-buku yang dapat dipercaya isinya, ya, sesuai dengan topik masing-masing. Kemudian dari naskah tersebut susun storyboard, ya, adegan-adegan atau tayangan-tayangan apa saja yang harus ada pada video yang akan dibuat. Kemudian membuat rekaman video, ya, setiap adegan, setiap tayangan silahkan direkam, ya, sesuai dengan yang ada di storyboard. Nah, setelah semua tayangan atau adegan yang diperlukan direkam sesuai dengan urutan storyboard, kemudian silahkan video-video tersebut diedit sehingga menghasilkan video pembelajaran, ya. Nah, baik, demikianlah pembelajaran kita mengenai pembuatan video pembelajaran. Mudah-mudahan materi singkat yang tadi disampaikan
ada manfaatnya ya untuk mempersiapkan peserta didik kita dengan pembelajaran menggunakan video ya. Demikian, sampai berjumpa pada video selanjutnya yang tentu saja akan semakin menarik. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.